Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pris Listianingsih. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mengisi partograf dengan benar ya. Nah, partograf ini berfungsi untuk sebagai alat bantu dalam persalinan untuk memastikan bahwa proses persalinannya berjalan normal. Nah, kita memulai mengisi partograf itu pada saat persalinan kalah satu fase aktif ya. Nah, di sini partograf itu ada bagian-bagiannya. Ini adalah bagian lembar depannya. Di sini bentuk partograf yang mulai diisi ya. Nah, sini kita akan mulai mengisi nama ibunya, umur. Nah, ini adalah grafida keberapa atau kehamilan keberapa, persalinan yang keberapa, atau belum pernah persalinan, atau sudah pernah persalinan. Nah, ini riwayat abortus. Nah, kemudian ini adalah tanggal pada saat datang ya. Lalu ini adalah jam datang. Kemudian di sini adalah langsung ke alamat datang. Di sini juga ditulis tuban pecah sejak jam berapa, kemudian mules sejak jam berapa. Nah, selanjutnya diisi semuanya. Nah, kita akan melakukan proses pemeriksaan vagina tuse atau pemeriksaan dalam pada vagina apabila pembukaannya sudah fase aktif atau kalau di sini itu di garis angka 4 ya, maka kita akan menulisnya itu di garis waspada gitu ya. Jadi tapi kalau pembukanya masih 0, 1, 2, 3, 4 kita nggak pakai partograf ini. Oke. Nah, kemudian setelah memastikan ini adalah fase aktif pembukaannya, kita akan menulis pembukaannya dengan bentuk silang di sini ya. Nah, di sini akan menulis pembukaannya dalam bentuk silang di sini. Periksa setiap 4 jam atau bila ada indikasi, nanti akan ditulis dengan garis X. Kemudian di sini adalah garis penurunan kepala. Nah, nanti ditulisnya dalam bentuk 0 gitu ya. Nah, dari sinilah waktu mulai perhitungan dengan menggunakan partograf dimulai. Misalkan pada fase aktif itu pukul 9, ya sudah berarti mulai dituliskan di sini adalah angka pukul 9-nya. Itu variabel-variabel yang lain diisi seperti pemeriksaan denyut jantung janin, ini ditulis setiap 30 menit sekali. Air ketuban juga ditulis. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan kriteria di air ketuban ini. Misalkan kode U untuk utuh, J untuk jernih, M untuk mekonium, D untuk darah, K untuk kering. Jadi ditulis aja. Terus kemudian untuk penyusupan juga ditulis dengan kode 0123. Nah, ini 0 artinya tidak ada penyusupan, 2 artinya dia berhimpit. Nah, kedua artinya bertumpuk tapi masih bisa dipisahkan atau direnggangkan. Nah, kode ketiga bila bertumpuk tapi tidak bisa direnggangkan. Nah, selanjutnya mengisi di sini adalah kontraksi. Nah, jadi selama 30 menit itu ada waktu 10 menit untuk memantau kontraksi. Memberikan garis titik-titik apabila kontraksinya kurang dari 20 dan kita akan memberikan garis seperti ini apabila kontraksinya antara 20 sampai 40 dan kita akan memberikan blok hitam apabila kontraksinya lebih dari 40 detik. Nah, di sini juga diisi untuk apabila ada pemberian induksi atau oksitosin atau diberikan juga obat-obatan. Selanjutnya, sini untuk pemeriksaan nadi. Nah, nadinya di sini kita pakai tanda panah 2 ya. Jadi misalkan 120/70 berarti tanda panah ini di antara 170 dan angka 70. Kemudian nadinya dalam bentuk titik seperti ini di setiap 30 menit sekali. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu dan ini pemeriksaan protein, aseton dan urin. Nah, ini ya volume urinnya juga diperiksa. Oke, kita lanjut ke kasusnya ya. Di sini kita akan langsung mulai ya. Di sini saya akan menjelaskan adalah bentuk partografnya. Nah, di sini kita akan menuliskan dari nama, tanggal dan identitas ibu seperti di sini Nyonya M, tanggal 21 September 2021, umur 23 tahun, G1P0A0, jam 8.20 datang dengan di Gang Tani, mulesnya sejak jam 2 pagi ya. Kita akan menulis waktu dari pemeriksaan di sini karena kita sudah tahu di sini pembukaannya sudah 5, maka kita tulis di sini pembukaannya 5 pada pukul 8.30 ya pemeriksaannya. Nah, pembukaannya sudah 5, kita nulisnya langsung di garis waspada ya.
Oke, selanjutnya dan di pemeriksaannya penurunan kepalanya itu 3/5, jadi sudah turun 2 ya, ini kita pakai simbol bulat ya. Oke, selanjutnya di bagian titik di denyut jantung janin. Nah, kemudian kita isi juga air ketubannya di sini masih utuh, terus penyusupannya 0, berarti tidak ada penyusupan ya. Oke, selanjutnya di sini dilihat bahwa kontraksinya masih antara aksinya yaitu 20 sampai 40 detik dan 3 kali di dalam 10 menit ya. Jadi kita masih pakai yang arsir, kemudian tidak diberikan suntikan oksitosin atau obat-obatan secara IV ya, kita centang garis di sini. Nah, kemudian kita cek tekanan darah dan nadinya, yaitu tekanan darahnya adalah 120/70 dengan rentang seperti ini, dan nadinya kita beri titik di sini 80. Kemudian kita isi suhunya 30 derajat dan kita cek pemeriksaan urin. Nah, jadi ibunya kalau mau BAK kita tulis di sini ibunya BAK berapa kali gitu ya. Kita melakukan pemantauan di sini, kita terus seperti denyut jantung janin ini kita lakukan pemantauan setiap 30 menit ya. Ini berapa kali DJJ-nya. DJJ rentang normalnya itu adalah 110 sampai 160 ya. Batas amannya itu 120 sampai 160 untuk DJJ. Jadi di sini DJJ-nya dalam batas normal gitu. Nah, ini juga saya lihat di ketubannya kita tulis utuh. Nah, kemudian nanti ketubannya pecah gitu ya. Nah, di sini juga menunjukkan pembukaannya juga sudah lengkap. Terus kita lihat penurunan kepalanya sudah ke 0. Jadi penurunannya itu sudah semua turun ya. Atau kontraksinya. Kemudian kita pantau tekanan darah sama nadinya ya. Ini setiap 4 jam sekali, kalau kontraksi tiap 30 menit. Nah, cairan dan lain-lain juga dicek. Kemudian kita cek di bagian suhunya semua. Nah, selanjutnya kita disesuaikan dengan waktunya di sini per jam-jamnya ya. Ternyata pada pukul 12.30 pembukaan sudah lengkap ya, sudah 10. Jadi tidak melebihi garis waspada. Kalau di garis waspada kan masih di sini. Jadi ini masih ada batas waktu lebih cepat dibandingkan dengan garis waspada. Kalau sudah garis bertindak maka kita siap-siap rujuk ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pimpinan meneran dengan hasil bahwa lahir bayi pukul 13.00, jenis kelamin laki-laki, Apgar skor 8, 9, 10 ya. Dan beratnya adalah 3.200 gram. Ini kita lihat di halaman belakangnya partograf ya. Nah, di sini halaman belakangnya partograf kita dapatkan tanggal 21 September ya. Nama bidannya ditulis, tempat lahirnya tempat persalinannya kita cek, kemudian alamat persalinannya kita tulis juga. Ini kalau tidak ada catatan merujuk berarti kita strip gitu ya. Kemudian kita strip kalau tidak ada alasan merujuk. Terus di kala satunya apakah melewati garis waspada? Nah, di kala satunya ya pertanyaannya apakah melewati garis waspada? Di sini jawabannya tidak. Kemudian apakah ada masalah lain? Kita jawab juga tidak. Penata laksanaan juga tidak ada. Dan hasilnya kita strip ya. Kemudian di kala 2 kita centang tidak ada masalah ya. Tidak ada episiotomi, ada pendamping suami, tidak ada gawa janin, tidak ada distosia bahu dan masalah lainnya. Lanjut kita ke kala 3. Selanjutnya kita isi dokumentasi di kala 3, yaitu lama kala 3-nya, misalkan di sini 10 menit. Pemberian oksitosinnya ya dalam waktu 1 menit sesudah persalinan. Kemudian kita pemberian ulang oksitosin tidak, penegangan tali pusat terkendali iya gitu ya. Oke. Selanjutnya di masa fundus uteri iya gitu ya. Plasenta lahir lengkap iya. Plasenta tidak lahir dalam 30 menit kita laserasi tidak gitu ya. Misalkan ada laserasi tulis aja ada derajat berapa di perineum. Di sini ditulis. Nah, apakah ada atonia uteri? Tidak. Apa perkiraan jumlah perdarahan di kala 3 yaitu 200 cc. Nah, pada data baru lahir kita tulis di sini berat badan 3.200, panjang badannya 52 cm, jenis kelaminnya laki-laki, penilaian bayi baru lahirnya baik, jadi kondisi bayinya normal, kita keringkan, hangatkan rangsangan taktil, bungkus dan tempatkan bayi di sisi ibu secara IMD ya. Oke, kemudian kalau tidak ada masalah kita
strip. Nah, pemberian ASI yaitu waktu 0 jam setelah lahir. Jadi dia dengan cara IMD ya. Nah, masalah lainnya kalau tidak ada di strip aja. Oke. Pada pemantauan kala 4 ini kita tulis setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama, yaitu kalau di sini bayi lahirnya itu adalah jam 13.00 dengan kondisi dengan plasenta lahir 10 menit kemudian, maka 15 menit kemudiannya adalah pukul 13.25. Kita periksa terus ya selama 15 menit. Itu tekanan darah, nadi, di sini harusnya ada suhu ya, tinggi fundus arterinya ditulis, kontraksinya keras, kandung kemihnya kosong, perdarahan kurang lebih 50 cc. Oke, selanjutnya kita isi selama 1 jam pertama itu. Nah, pada 1 jam kedua kita isi setiap 30 menit ya. Nah, dengan seperti ini kita isi sama, kurang lebih hasil pengisiannya seperti ini. Kemudian kita isi lagi sampai dengan selesai. Nah, ini adalah hasil pengukuran partograf dalam kondisi ibu bersalin yang normal ya. Ada contoh lainnya ini seperti ini. Kalau ini di dalam bahasa Inggris, ini ibu hamilnya juga normal, jadi tidak melebihi ke garis waspada asuhannya ya. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada contoh di mana yang ibu hamil itu menunjukkan ada masalah dari kontraksinya, jadi kontraksinya kurang, terus diberikan oksitosin. Ini pelayanannya di rumah sakit ya, kemudian kontraksinya bagus, sudah ada garis bertindak dan kondisi bayinya normal. Nah, ini menunjukkan persalinan lama. Nah, dengan persalinan yang lama ini menunjukkan bahwa denyut jantung bayinya turun sehingga di seksio sesaria gitu ya, sudah diberikan. Nah, ini menunjukkan denyut jantung janinnya turun sehingga harus di seksio seksaria di sini ya. Nah, ini menunjukkan persalinan macet. Jadi sebenarnya kondisinya normal, pembukaannya pada awal-awal itu pembukaannya normal di sini 4 ya, tapi kontraksinya durasinya tidak bertambah. Kemudian dia berhenti di sini macet di pembukaan 6, tidak ada penambahan. Oleh sebab ini menyebabkan denyut jantung bayinya itu akan menurun sehingga diperlukan tindakan seperti seksio sesaria. Oke. Nah, itu saja video saya hari ini. Terkait dengan penulisan partograf. Bila ada yang kurang atau tidak paham, boleh ditanya komentar di bawahnya ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.